si raja ini datang. Karena seorang raja adalah seorang yang bijaksana, dia menyambut siluman itu dengan berbeda. Selamat datang di istana saya. Sudahkah seseorang menyuguhkan minuman untuk Anda atau makanan? Sedikit ucapan positif ini kepada siluman itu. Siluman ini semakin mengecil, baunya semakin berkurang, dan kemudian ucapannya itu semakin berkurang juga. Ketika pasangan kita marah, bagaimana kita meniru sikap seorang raja ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, I'm okay. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan di uploadan video-video selanjutnya. Pada pembahasan kali ini saya melanjutkan review buku Ajabram, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Dan saya mengambil satu cerita yang berjudul Pemangsa Amarah. Jadi kisahnya begini. Di sebuah alam pada zaman dahulu kala, sesosok siluman masuk ke istana ketika raja sedang pergi. Siluman itu sangat buruk rupa, baunya sangat tak sedap, dan apapun yang dia katakan begitu menjijikkan sampai-sampai para pengawal dan pekerja istana terpaku dalam kengerian. Karena itu si siluman seenaknya saja melenggang masuk menuju aula pertemuan kerajaan dan mendudukkan dirinya di singgasana raja. Melihat siluman itu dengan kurang ajarnya duduk di singgasana raja, para pengawal dan pekerja lainnya menjadi tersadar dari keterpakuan mereka. "Keluar dari sini!" bentak para pekerja dan pengawal. "Kamu tidak boleh di situ. Jika kamu tidak angkat pantat sekarang juga, kami akan tebas kamu dengan pedang." Nah, karena si siluman ini mendapatkan sedikit kata-kata marah ini, si siluman ini tambah besar. Dan si siluman ini tampangnya tambah jelek, tambah bau, dan omongannya itu semakin jorok. Kemudian para penjaga dan para pengawal ini menghunuskan pedang ke siluman itu. Dan golok-golok yang ada di sarung itu dikeluarkan semuanya. Supaya siluman itu pergi dan meninggalkan tempat itu. Di setiap perkataan dan perbuatan penjaga pengawal itu terhadap siluman itu yang dipenuhi amarah. Bahkan setiap pikiran amarah itu, siluman ini tambah besar. Si siluman ini tambah menjadi-jadi, tambah buruk, tambah bau, perkataannya tambah kotor juga. Nah, kemudian pertempuran ini berlangsung. Dan pada akhirnya si raja ini datang. Karena seorang raja adalah seorang yang bijaksana, dia menyambut siluman itu dengan berbeda. Kemudian si raja ini mengatakan, "Selamat datang," kepada siluman itu. "Selamat datang di istana saya. Sudahkah seseorang menyuguhkan minuman untuk Anda atau makanan?" Karena sedikit ucapan si raja ini, sedikit ucapan positif ini kepada siluman itu, siluman ini semakin mengecil, baunya semakin berkurang, dan kemudian ucapannya itu semakin berkurang juga. Artinya bagian-bagian yang ada di siluman itu berkurang, sedikit demi sedikit berkurang. Nah, karena ini adalah seorang raja yang jelas mempunyai pengawal dan juga penjaga, mereka ini pengawal sama penjaga ini kemudian merespon, memberi makanan, memberi minuman kepada siluman itu. Sampai ada yang mijitin badan siluman itu, dipijitin, pokoknya dilayani dengan layaknya dia seorang raja. Dilayani seperti itu. Kemudian semakin sikap baik, semakin perilaku baik, perkataan baik, dan pikiran baik yang dikeluarkan, yang dikerahkan kepada si siluman itu, siluman itu terus mengecil, hingga pada akhirnya si siluman ini sangat kecil dan sampai tidak terlihat. Siluman itu di sini dikatakan sebagai siluman pemangsa amarah.
Kenapa dikatakan pemangsa amarah? Ketika siluman itu disuguhkan dengan amarah, entah dari perkataan, entah dari perbuatan, atau bahkan pikiran, siluman ini tambah jadi. Siluman ini tambah jadi, baunya, badannya, omongannya, pokoknya semuanya tambah jadi. Dia kalau dikasih asupan amarah, dia akan semakin jadi. Sebaliknya, kalau dia tidak diberi asupan amarah, kita beri asupan yang berbeda dengan ini. Kalau misalkan kita suguhkan dengan kebaikan, kita suguhkan dengan perkataan yang baik, sikap yang baik, atau pikiran yang positif, siluman ini kemudian mengecil dan pada akhirnya menghilang. Di sini kita bisa mengontekstualkan dalam pasangan kita. Ketika kita mempunyai pasangan, itu bisa dikatakan juga sebagai siluman pemangsa amarah. Ketika pasangan kita marah, itu akan memancing kita juga ikut marah. Itu akan memancing. Akan tetapi, kita jangan bersikap seperti penjaga dan para pengawal itu. Bagaimana kita meniru sikap seorang raja ini? Kita merespon apapun ungkapan marah pasangan kita terhadap kita selalu merespon dengan baik. Nah, pada akhirnya karena terus direspon dengan baik, akhirnya dia akan berkurang. Amarahnya itu akan berkurang sampai pada akhirnya dia akan berhenti. Apabila sebaliknya, ketika saya bersikap seperti penjaga dan para pengawal yang bersikap sama, bersikap marah, entah dalam perkataan, perbuatan, atau bahkan dalam pikiran, dia akan menjadi-jadi. Perkataannya akan semakin jorok, marahnya akan semakin besar. Nah, itu kalau kita konsisten ke dalam pasangan kita. Jadi, ketika saya mendapati pasangan kita marah, kita harus bersikap seperti raja dalam cerita ini. Jangan bersikap seperti penjaga atau pengawal. Atau paling tidak, paling buruknya adalah ketika kita tidak bisa berkata baik atau bersikap baik dan juga dalam pikiran baik, kita jangan merespon. Ketika pasangan kita marah, ya kita jangan merespon. Pada akhirnya dia akan berhenti sendiri karena dia capek. Karena menurut saya, marah itu, apapun yang mereka katakan ketika dalam kondisi marah, dia tidak akan mengendalikan pikirannya. Atau apapun yang keluar dalam ucapannya, itu tidak keluar dari pikirannya, dia keluar dari amarahnya itu. Kemudian, kalau misalkan dikontekstualkan dengan rasa sakit ini juga bisa dikatakan dengan siluman pemangsa amarah. Kenapa? Karena ketika penyakit atau rasa sakit itu datang kepada kita sebenarnya juga memancing emosi. Kita sebenarnya juga tidak terima. Secara umum, secara harfiah, kita tidak bisa menerima rasa sakit itu yang datang kepada kita. Tetapi bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita harus menerima, kita harus menyambut rasa sakit itu. Ya, seperti yang raja lakukan ini. Sehingga rasa sakit itu tidak terasa sakit. Dia akan terasa lebih nikmat dan tidak ada rasa sakit. Nah, sebaliknya apabila rasa sakit itu kita caci maki, sana pergi, kamu tidak boleh di sini, saya tidak mau sakit. Ketika perkataan-perkataan buruk itu atau sikap buruk atau pikiran kita buruk terhadap penyakit itu, rasa sakit itu akan semakin jadi, rasa sakit itu akan semakin besar. Nah, ini perbedaannya. Ketika rasa sakit datang, kita harus bagaimana bersikap seperti yang raja lakukan terhadap siluman itu. Jangan bersikap seperti penjaga dan pengawal itu. Nah, banyak hal yang dapat dikontekstualkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, itu terkait dua hal yang kita bisa kontekstualkan terhadap bagaimana kita mengontekstualkan pasangan kita yang bisa dikatakan sebagai monster pemangsa amarah, dan juga rasa sakit yang bisa dikatakan monster pemangsa amarah. Jadi keduanya ini kita harus bisa bersikap seperti raja. Kalau kita bisa bersikap seperti raja, keduanya ini akan hilang. Amarah yang ada di pasangan kita akan hilang, rasa sakit yang ada dalam diri kita itu akan hilang. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan juga di share ke teman-teman kalian, supaya yang lainnya juga bisa menonton video ini. Terima kasih dan bye-bye.